warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Gisena Aulia. Saya di sini akan menjelaskan tentang OLTP dan OLAP. OLTP atau Online Transaction Processing adalah sistem yang fokus pada pencatatan transaksi harian secara cepat, langsung atau real time dan berulang. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional bisnis sehari-hari dengan memproses data dalam jumlah kecil, namun sangat sering, seperti saat Anda menarik uang di ATM, melakukan pembayaran di kasir supermarket, atau memesan tiket bioskop secara online. Fokus utamanya adalah menjaga kecepatan proses transaksi dan keakuratan data saat terjadi perubahan, insert, update, atau delete. Nah, contohnya seperti ini. Sebagai seorang mahasiswa, saya melihat diagram tersebut sebagai gambaran bagaimana data dalam sebuah perusahaan tidak hanya berhenti pada aktivitas operasional sehari-hari, tetapi juga harus diolah lebih lanjut agar bisa mendukung pengambilan keputusan strategis. Lingkungan operasional berisi data mentah dan dari aktivitas bisnis seperti pelanggan, produk, dan pesanan. Data Data ini sifatnya transaksional dan berjalan melalui proses bisnis yang mendukung strategi perusahaan. Namun, data operasional saja belum cukup untuk memberikan wawasan yang lebih dalam. Karena itu, pada proses ETL atau Extract Transform Load yang bertugas memindahkan dan mengolah data dari sistem operasional ke lingkungan informasional, yaitu data warehouse dan data mart. Disinilah data disusun lebih rapi, terintegrasi, dan siap untuk dianalisis. Dari lingkungan informasional, data kemudian digunakan untuk aktivitas seperti data mining, analitik, dan pengambilan keputusan. Siklus ini menunjukkan bahwa strategis bisnis tidak bisa dilepaskan dari bagaimana data dikelola dan dimanfaatkan. Menurut saya, hubungan timbal balik antara lingkungan operasional dan informasional ini penting karena keputusan yang diambil berdasarkan analisis dan kembali memengaruhi proses bisnis. Sehingga tercipta alur yang berkesinambungan antara aktivitas harian dan arah strategis perusahaan. Selanjutnya, OLAP atau Online Analytical Processing adalah sistem yang fokus pada analisis data historis dalam jumlah besar untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Berbeda dengan OLTP yang menangani data transaksi per detik, OLAP digunakan oleh para manajer atau analis untuk melihat tren, pola, dan performa bisnis dalam jangka panjang, seperti menganalisis total keuangan penjualan produk selama 1 tahun terakhir, atau memprediksi tren pasar di bulan berikutnya. Sebagai seorang mahasiswa, saya memahami bahwa proses OLAP sebenarnya adalah cara bagaimana data mentah dari berbagai sumber bisa dipersiapkan agar lebih mudah dianalisis. Data yang berasal dari banyak sistem atau aplikasi pertama kali dikumpulkan dan disimpan dalam sebuah data warehouse ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan yang terstruktur, sehingga data yang awalnya tersebar bisa diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Dari sini, data kemudian diolah menjadi bentuk OLAP Cube, yaitu struktur multidimensi yang memungkinkan kita melihat data dari berbagai sudut pandang, misalnya berdasarkan waktu, lokasi, atau kategori tertentu. OLAP Cube ini kemudian siap menerima query dari aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Jadi, ketika seorang user ingin menganalisis data, mereka tidak langsung berhadapan dengan data mentah, melainkan dengan data yang sudah diproses dan disusun sedemikian rupa agar lebih cepat dan efisien untuk dianalisis. Menurut saya, alur ini menunjukkan betapa pentingnya tahap persiapan data, karena tanpa adanya data warehouse dan OLAP Cube, analisis yang dilakukan akan lebih lambat dan kurang akurat. Dengan OLAP, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih tepat karena data yang digunakan sudah terorganisir dan siap untuk ditelusuri dari berbagai perspektif. Halo, di sini saya Meisha Amelia Putri. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan sedikit mengenai ETL dan prosesnya. ETL di sini itu adalah extract, transport, dan load. Itu konsepnya mirip banget kayak pas kita lagi ngerjain tugas kelompok. Kita harus ngumpulin bahan dari berbagai sumber dulu. Nah, itu tuh namanya extract. Terus semua materi yang udah kita cari, udah kita kumpulin itu kita rapihin dulu. Terus buang bagian gak pentingnya dan samain format-formatnya. Nah, itu tuh dinamain transport. Baru setelah semuanya rapi, kita masukin semua data itu ke dalam satu dokumen final. Itu namanya load. Nah, ini merupakan contoh dari konsep proses ETL. Di gambar ini itu diperlihatkan alur dari data tahap ekstrak, terus masuk ke tahap transport, hingga akhirnya ke tahap load. Dalam pandangan saya sebagai seorang mahasiswa, konsep data warehouse ini tuh sebagai pusat penyimpanan data yang benar-benar terintegrasi dari berbagai sumber. Misalnya, data yang berasal dari toko penjualan, file sederhana, media sosial, maupun database lain. Itu dikumpulkan melalui proses ETL agar bisa disatukan dalam satu wadah yang konsisten. Menurut saya, data warehouse itu tuh ibarat sebuah perpustakaan digital yang menyimpan semua informasi penting perusahaan dalam bentuk yang lebih rapi atau terstruktur. Setelah data masuk ke dalam warehouse, baru bisa digunakan untuk berbagai keperluan analisis, seperti membuat laporan penjualan, melihat tren bisnis, atau menampilkan dashboard BI yang interaktif
interaktif. Dari sudut pandang mahasiswa seperti saya merasa konsep ini tuh menunjukkan bagaimana data yang awalnya tersebar dan tidak teratur itu bisa diolah menjadi beberapa sumber pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan. Hal ini juga menekankan bahwa integrasi data bukan hanya soal teknis, tapi juga strategis agar perusahaan bisa memahami kondisi bisnisnya secara menyeluruh dan merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. Perkenalkan, nama saya Zaskia Kanita Najia. Saya di sini akan memaparkan menjelaskan data warehouse atau gudang data adalah sebuah sistem terpusat yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, menyatukan, dan menyimpan data dari berbagai sumber yang berbeda di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berbeda dengan database operasional yang sibuk mencatat transaksi harian secara cepat, seperti transaksi kasir atau pendaftaran pengguna. Data warehouse berfungsi sebagai arsip besar yang menyimpan data historis jangka panjang yang telah dibersihkan dan diseragamkan formatnya. Karakteristik utama meliputi orientasi pada subjek bisnis tertentu seperti penjualan atau pelanggan. Integritas data yang konsisten menyimpan data berdasarkan rentang waktu untuk melihat tren serta sifat yang permanen atau tidak mudah berubah pada akhirnya. Sistem ini menjadi fondasi utama bagi para eksekutif dan analis untuk melakukan analisis mendalam, membuat laporan visual, dan mengambil keputusan bisnis yang strategis berdasarkan data yang valid. Ini contoh gambarnya. Sebagai seorang mahasiswa, saya memandang konsep data warehouse sebagai sebuah solusi yang menjembatani kebutuhan perusahaan untuk mengelola data yang beragam dan tersebar. Data yang berasal dari toko penjualan, file sederhana, media sosial, maupun database lain seringkali tidak terstruktur dengan baik, sehingga sulit digunakan langsung untuk analisis. Melalui proses ETL, data tersebut diekstrak, dibersihkan, dan diintegrasikan ke dalam satu wadah yang disebut data warehouse. Bagi saya, data warehouse ini seperti pusat penyimpanan terpadu yang membuat informasi lebih konsisten dan siap dipakai. Setelah data tersimpan, perusahaan bisa melakukan berbagai analisis, mulai dari laporan penjualan, melihat tren-tren bisnis, sehingga menampilkan dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan dari sudut pandang mahasiswa. Konsep ini menunjukkan bahwa pengelolaan data bukan hanya soal menyimpan informasi, tetapi juga bagaimana menyatukan berbagai sumber agar bisa memberikan gambar menyeluruh tentang kondisi bisnis. Dengan begitu, data warehouse menjadi fondasi penting dalam strategi perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital ini. Saya Tisa Prastian, di sini saya akan menjelaskan data mart. Data mart itu ibaratnya kayak rak buku khusus atau pojok baca mini yang ada di dalam perpustakaan pusat kampus. Kalau data warehouse itu kan perpustakaan besarnya yang super lengkap, tapi isinya campur aduk dari semua fakultas. Nah, data mart ini adalah bagian kecil yang sengaja dipisah dan dikhususkan untuk satu tim atau departemen saja. Sebagai mahasiswa, aku melihat ini sebagai solusi biar kerja jadi lebih efisien. Misalnya, tim marketing tidak perlu mencari-cari seluruh isi gudang data perusahaan yang raksasa cuman buat cari data promosi. Mereka tinggal akses data mart khusus marketing. Isinya sudah pasti data yang mereka butuhkan saja. Jadi proses analisisnya bisa jauh lebih cepat, hemat waktu, dan tidak bikin pusing karena datanya tidak bercampur dengan data keuangan atau data HRD. Nah, ini sebagai contoh dari konsep data mart. Data mart sebagai bentuk penyederhanaan dari data warehouse yang lebih luas. Data warehouse memang berfungsi sebagai pusat data terpadu, tetapi seringkali kebutuhan tiap departemen berbeda-beda. Karena itu, data mart dibuat untuk menyimpan data yang lebih spesifik sesuai dengan fungsi masing-masing divisi, misalnya penjualan, keuangan, atau HR. Menurut saya, data mart ini ibarat ringkasan khusus yang diambil dari perpustakaan besar bernama data warehouse, sehingga setiap departemen bisa fokus pada informasi yang relevan dengan pekerjaannya, tanpa harus menyaring data yang terlalu banyak. Dengan adanya data mart, analisis menjadi lebih cepat dan efisien karena sudah terarah pada kebutuhan masing-masing bagian. Dari sudut pandang mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data tidak hanya soal mengumpulkan informasi, tetapi juga bagaimana mendistribusikan dan menyesuaikannya agar benar-benar mendukung pengambilan keputusan di tiap organisasi. Perkenalkan, nama saya Raina Kintara Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang data lake. Nah, kalau menurut aku, data lake itu konsepnya benar-benar kayak danau alami raksasa. Beda banget sama data warehouse yang kaku kayak loker atau rak buku. Di data lake ini bisa melempar data apa saja dan dalam bentuk apa saja tanpa perlu dirapikan dulu. Mau itu data angka terstruktur, file log mentah, cuitan di Twitter, foto produk, bahkan sampai rekaman video CCTV. Semuanya ditampung jadi satu di sini dalam format aslinya. Sebagai mahasiswa, aku melihat data lake ini sebagai tempat penampung pertama yang fleksibel banget dan murah untuk skala besar. Konsepnya adalah simpan dulu sekarang. Urusan mau dipakai buat apa dan gimana cara bersihinnya dipikirkan belakangan. Ini berguna banget buat para data scientist yang memang butuh data mentah yang masih murni untuk keperluan eksperimen, machine learning, atau mencari pola-pola tersembunyi yang tidak bisa ditemukan kalau datanya sudah terburu-buru dipotong atau diubah. Nah, ini merupakan contoh gambar data lake.
Sebagai seorang mahasiswa, saya melihat konsep data lake sebagai wadah besar yang mampu menampung segala jenis data tanpa harus langsung diolah atau disusun secara ketat seperti dalam data warehouse. Data dari aplikasi transaksi, sensor IoT, media sosial, maupun log file bisa langsung dimasukkan ke dalam data lake dalam bentuk mentah. Menurut saya, data lake ini ibarat kolam besar tempat semua informasi dikumpulkan terlebih dahulu sehingga para analisis data saintis maupun tim bisnis intelijen bisa mengambil data sesuai kebutuhan mereka. Keunggulannya adalah fleksibilitas, karena data yang beragam mulai dari teks, angka, hingga multimedia tetap bisa disimpan dalam satu sistem terpadu. Dari sudut pandang mahasiswa, konsep ini menunjukkan bahwa dunia bisnis modern membutuhkan cara penyimpanan yang lebih adaptif terhadap berbagai jenis data. Bukan hanya yang terstruktur. Dengan adanya data lake, perusahaan bisa lebih leluasa melakukan eksplorasi dan analisis mendalam, sehingga keputusan yang diambil lebih kaya perspektif dan sesuai dengan dinamika data yang terus dikembangkan. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa. Di sini saya akan menyimpulkan konsep-konsep data warehouse. Konsep-konsep seperti data warehouse, data mart, dan data lake menunjukkan bahwa pengelolaan data dalam dunia bisnis modern tidak hanya sekedar menyimpan informasi, tetapi juga bagaimana data tersebut diintegrasikan, disusun, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Data warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan terpadu yang mendukung analisis menyeluruh. Data mart memberikan fokus yang lebih spesifik untuk tiap departemen. Sementara data lake menawarkan fleksibilitas untuk menampung berbagai jenis data mentah dalam skala besar. Dari sudut pandang mahasiswa, hal ini menegaskan bahwa kualitas analisis dan pengambilan keputusan sangat bergantung pada bagaimana data disiapkan dan dikelola. Dengan sistem yang tepat, perusahaan dapat mengubah data yang awalnya tersebar dan tidak terstruktur menjadi sumber pengetahuan yang strategis, sehingga mampu merespon tantangan bisnis dengan lebih cepat, akurat, dan relevan.